Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pendahuluan berupa definisi zakat. Demikian juga keutamaan-keutamaan atau manfaat dari zakat. Nah, kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Surah Fussilat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musyrikin. Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang musyrik. Ya, wail ini merupakan ancaman, ya. Yaitu ya, ada yang menafsirkan bahwa dia adalah wadin fi jahannam. Dia merupakan lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Ya, yang jelas ini merupakan ancaman yang sangat keras, ya, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakata, ya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, ya, tidak mensucikan dirinya, tidak mensucikan hatinya, ya, atau tidak mensucikan hartanya. Ya, tidak mensucikan hartanya, karena memang zakat itu ya bisa terkait dengan hati, ya, pensucian hati, tazkiyatun nafs, dan bisa terkait dengan pensucian terhadap harta, ya, yaitu orang-orang yang tidak ya menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ya ingkar atau kafir terhadap hari akhirat, kehidupan negeri akhirat. Nah, ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan yang dimaksud dengan zakat di sini adalah ya zakatul mal, ya zakat harta. Itu orang yang hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, ya. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, yang mana hartanya itu sudah mencapai nisab dan haulnya. Dan orang yang seperti ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Kata beliau, man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitillahi ta'ala wa lam yahujj aw tajibu fihi zakah wa lam yuzakki sa'ala raj'ata indal maut. Kata beliau, barang siapa yang memiliki harta yang bisa menyampaikannya ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, namun dia tidak menunaikan ibadah haji,
ya, namun dia tidak menunaikan haji. Nah, atau dia memiliki harta yang sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Walam yuzakki, lalu dia tidak ya, mengeluarkan zakatnya. Maka nanti ya, dia akan minta untuk dikembalikan. Ya, maksudnya ketika sudah meninggal, dia minta untuk dikembalikan. Nah, faqala lahu rajulun ittaqillah ya ibn Abbas. Fa innama yas'alu rajata al-kuffar. Maka ada orang yang berkata, ya, ada orang yang berkata kepada beliau, ya, bertakwalah kepada Allah wahai Ibnu Abbas. Ya. Yang meminta kembali itu hanyalah orang-orang kafir. Maka Ibnu Abbas membacakan ayat dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan infakkanlah oleh kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang, ya, kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu dia berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan ajalku walaupun sedikit, ya, sebentar. Fa asaddaq, ya. Lalu aku akan bersedekah. Ya. Makna dari fa asaddaq, ya, adalah, ya, maksudnya saya akan keluarkan zakat. Ya, saya akan mengeluarkan zakat. Dan makna wa akun minas salihin, ya, maknanya adalah saya akan menjadi orang yang saleh, yaitu orang yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, akan menunaikan ibadah haji. Maka, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki harta lalu dia tidak, ya, mengeluarkan zakatnya, maka pasti dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Ya. Dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Nah, waqal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ya, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, ya, apa bentuk siksaannya? Ya, dalam ayat selanjutnya dikatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ya, surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ya, bentuk siksaannya, ya, adalah pada hari di mana emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Ya. Ini luar biasa panasnya. Ya. Api yang kita gunakan di dunia ini itu hanya 1/70 dari api neraka. Nah, dan ternyata emas dan perak yang ditimbun, yang disimpan, ya, yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya, itu nanti akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Nah, kemudian fatukwa biha jibahuhum, akan disetrikakan pada dahi, ya, orang tersebut, ya, wa junubuhum, pada lambung mereka, ya, wa dhuhuruhum, pada punggung mereka.
Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Nah, dan yang dimaksud dengan al-kanz, ya, itu adalah harta yang disimpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau misalnya ada orang yang punya harta, ya, namun dia tetap mengeluarkan zakatnya, maka tidak masuk dalam ayat ini. Ya, tidak masuk dalam ayat ini. Walaupun dia punya harta yang banyak, dia simpan, ya, mungkin disimpan di bawah tanah misalnya, tapi dia tetap keluarkan zakatnya, maka dia tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Ya. Nah, jadi seorang ketika dia mengeluarkan zakatnya, ya, maka insyaallah ya, dia tidak akan ya disiksa. Ya, tidak akan disiksa. Walaupun ya dia juga akan tetap ditanya ya tentang hartanya itu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Nah, kemudian ya di sini apa namanya disebutkan bahwasanya fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya. Apa namanya? Disetrikakan dahi-dahi mereka. Ya, lambung-lambung mereka, ya, punggung-punggung mereka. Karena biasanya ya orang-orang yang punya harta dan dia pelit, dia kikir. Ya, dia kikir. Ketika didatangi oleh ya, apa namanya? Orang-orang miskin, ya, atau petugas zakat misalnya kepadanya, ya, maka dia langsung mengkerutkan dahinya. Dia mengkerutkan ya dahinya. Tanda dia tidak suka. Ya, kemudian dia berbalik arah. Dia membelakang, yang memperlihatkan ya punggung-punggung mereka. Tanda tidak suka, tidak mau mengeluarkan hartanya, ya. Sehingga inilah yang disetrika. Ya. Inilah yang disetrika. Tapi bukan berarti bahwasanya yang lainnya tidak merasakan ya pedihnya siksaan tersebut, ya. Semua anggota tubuhnya itu akan merasakan ya pedihnya, merasakan kerasnya siksaan dalam neraka ya jahanam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maka ini ya ancaman ya, bagi orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta ya dan tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamah. Ya, biqa'in karkarin tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu biakhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nah, waliyadu billah. Iya. Kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah seorang pemilik onta, ya, dan tidak pula pemilik sapi, dan tidak pula pemilik kambing, ya, la yu'addi minha zakataha, ya, yang tidak membayar zakatnya. Jadi pemilik onta, pemilik sapi, pemilik kambing, ya, karena ini semua harta adalah harta yang wajib keluarkan zakatnya apabila sudah mencapai apa namanya nisabnya, ya, sudah mencapai apa namanya ukurannya, ya, sudah mencapai ukurannya. Nah, sudah mencapai jumlahnya. Nah, ini ya sapi, ya, onta, kambing, ini semua adalah ya, hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai jumlah yang telah ditetapkan. Nah,
Jadi tidaklah ya seorang pemilik onta, pemilik sapi, pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya illa butihalaha ya yaumul qiyamah ya baqain qarqarin ya kecuali ya pasti dia akan dicampakkan karenanya pada hari kiamat ya akan dinampakkan ya padanya pada hari kiamat di sebuah tanah lapang yang datar, yang luas, ya, dia akan munculkan semua hewan-hewan tersebut. Nah, diperlihatkan kepada pemiliknya. Nah, tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu bi akhfafiha. Ya, lalu hewan-hewan tersebut menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kaki-kakinya. Ya. Nah, waliyadzubillah. Jadi hewan-hewan ini akan muncul. Ya. Apakah itu onta atau sapi atau ya, kambing. Nah. Ya. Maka ya, dia akan diseruduk. Dia akan diinjak-injak. Ya. Dia akan disiksa. Ya. Oleh hewan-hewan tersebut. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Ya. Maka ya setiap yang terakhir ini telah selesai. Jadi kalau 30 misalnya atau 40 ya. Selesai ini yang ke-30, yang ke-40 ya. Yang pertama 2, 3, 4 sampai 40 ya. Atau lebih dari itu, setiap selesai itu maka yang pertama kali itu akan kembali lagi menyeruduk dan menginjaknya. Berulang terus menerus. Ya, terus menerus akan berulang. Nah, sampai kapan? Hatta yuqda bainan nasi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Nah, sampai ya selesai diputuskan ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Yang mana pada hari itu ukurannya ya 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Ya. Nah, dan kita tidak tahu berapa hari. Ya, kita tidak tahu berapa hari. Ya. Kemudian selesai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia ya diputuskan summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia ya melihat jalannya. Apakah dia ke surga atau ke neraka. Nah, ya, secara zahir dari hadis ini ya dapat dilihat bahwa ya ternyata siksaan ini itu nanti di padang mahsyar. Ya, artinya belum ya diputuskan seorang ya, belum dia dimasukkan ke dalam ya, surga atau ke dalam neraka. Nah, karena di sini katakan summa yara sabilahu, kemudian dia melihat ya jalannya, apakah dia ke surga atau dia ke neraka. Ternyata dia disiksa ya terlebih dahulu ya di tempat tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau dia dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Ya. Ini menunjukkan ya betapa bahayanya ya orang-orang yang senantiasa menyimpan ya hartanya. Ya, orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya. Dan zakat ini ya, merupakan ujian bagi orang-orang yang kaya. Ya, ujian bagi orang yang kaya. Terlebih kalau misalnya dia bersusah payah dalam mencari atau mengumpulkan harta. Ya, tak kala dia diminta sedikit saja, ya 2,5% misalnya bagi uang atau emas atau ya perak atau 1/40, itu saja yang diminta itu sudah sangat berat baginya. Ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia ya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ayat-ayat dan hadis-hadis merupakan peringatan yang sangat keras ya bagi mereka, bagi orang-orang yang ya senantiasa menimbun hartanya sampai
ya ratusan juta, ya bahkan mungkin miliaran, bahkan mungkin ya lebih dari itu, ya lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya penyesalan nanti dirasakan di negeri akhirat, yang mana penyesalan itu tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi manfaatnya, ya, tidak ada lagi manfaatnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita keluarkan dari ya zakat, ya, maka itulah hakikat dari harta kita. Itulah yang akan kita petik, itulah yang kita akan dapatkan nanti hasilnya di hari kiamat, ya. Yang selain di dunia ini juga akan kita dapatkan hasilnya. Kita akan senantiasa membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang mana mereka dengan bantuan kita, dengan uluran tangan kita, insya Allah mereka akan senantiasa mendoakan ya kita, mendoakan keberkahan ya pada diri-diri kita, pada harta-harta kita, ya disebabkan kebaikan kita, ya atau uluran tangan kita kepada mereka. Maka zakat ini sangat besar pengaruhnya, ya, baik itu manfaatnya bagi orang itu sendiri, demikian juga manfaatnya atau pengaruhnya kepada masyarakat. Nah, wallahu taala alam, masih ada beberapa hadis yang terkait dengan hal ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin masih ada satu kali pertemuan terkait dengan dosa besar yang ke-5 ini. Wallahu taala alam, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.